Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai ketemu lagi rekan-rekan mahasiswa semuanya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai hotspot ya. Nah, di pertemuan ke-14 kali ini kita akan membahas mengenai hotspot. Nah, selain hotspot nanti saya akan juga memberikan tugas project ya. Nah, tugas project ini akan mencakup semua materi-materi yang sudah saya jelaskan. Nah, oke. Nanti mengenai tugas projectnya akan saya jelaskan. Nah, lalu kita bahas dulu mengenai hotspot ya. Nah, oke. Nah, sama silakan teman-teman login lagi ke routernya ya. Nah, login lagi ke routernya. Nah, lalu teman-teman lakukan basic config ke routernya ya. Nah, basic confignya seperti apa? Nah, sama kayak sebelum-sebelumnya. Nah, di mana teman-teman nanti menghubungkan routernya ke internet melalui Ether 1 gitu. Lalu PC ke Ether 2 gitu ya. Nah, lalu nanti kita akan membuat WLAN. Nah, membuat WiFi gitu ya. Nah, di sini nanti WiFi-nya akan saya buat hotspot gitu ya. Nah, lalu apa itu hotspot ya? Nah, mungkin teman-teman pernah melihat atau memakai WiFi ID contohnya. Nah, WiFi ID itulah sistem mirip hotspot gitu ya. Nah, ketika teman-teman connect WiFi, nah WiFi-nya tanpa password gitu. Nah, biasanya kalau WiFi di kampus, nah itu kan ada passwordnya. Nah, lalu teman-teman mencari passwordnya gitu. Nah, ketika sudah dapat passwordnya, teman-teman login dan langsung bisa terhubung ke internet. Nah, dengan hotspot di Mikrotik, nah itu WiFi-nya tanpa password biasanya ya. Nah, biasanya WiFi-nya tanpa password gitu. Nah, setelah nanti hmm, terkonek ke WiFi-nya, bakal ada halaman login ya. Nah, bakal ada halaman login gitu. Nah, nanti teman-teman bakal menginput username dan password gitu ya. Nah, kenapa WiFi-nya tanpa password gitu ya? Nah, jika WiFi-nya tanpa password, nanti bakal ada double atau autentikasi gitu ya. Nah, jadi hotspot itu biasanya ya WiFi-nya tanpa password gitu. Nah, misalkan nanti WiFi-nya sudah pakai password, nanti sudah connect, lalu login lagi. Jadi dua kali login jadinya. Itu WiFi-nya tanpa password gitu ya. Nah, oke. Okay. Nah, teman-teman bisa membuat hotspot di semua interface ya, bebas ya, tergantung gitu ya. Nah, misalkan pada contoh kali ini gitu ya. Di sini ada WLAN satu ya. Nah, saya membuat WiFi untuk pengguna HP gitu ya, yang terhubung ke WLAN satu gitu. Nah, itu bisa saja. Nah, ingat ya teman-teman, hotspot itu tidak hanya di WLAN. Nah, teman-teman bisa juga membuat hotspot di interface Ethernet gitu ya. Misalnya di Ether 2, Ether 3, atau gimana gitu. Misalkan nanti teman-teman eh, menggunakan access point merek lain. Contohnya Ubiquiti, TP-Link, nah, dan banyak lain ya, contoh access point. Nah, itu teman-teman bisa membuat hotspot di Ethernet. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan teman-teman menghubungkan Ether 3 nih contohnya ke switch gitu ya. Nah, ke switch. Nah, lalu di switch ini terhubung ke banyak access point ya, ke access point 1, access point 2, access point 3, nah, access point 4, nah, access point 5. Nah, berarti teman-teman membuat hotspotnya harus di Ether 3 gitu ya, di Ether 3 gitu ya, Ether 3 gitu. Nah, teman-teman membuat hotspotnya di Ether 3. Atau teman-teman juga bisa membuat hotspot di dalam bridge gitu ya. Nah, misalkan nanti ada dua access point. Nah, misalnya satu access point terhubung ke Ether 3, satu access point terhubung ke Ether 4. Nah, nanti Ether 3 dan Ether 4-nya di bridge. Nah, nanti hotspotnya dibuat di dalam interface bridge-nya. Jadi teman-teman tidak harus terpaku membuat hotspot itu di wireless gitu ya. Nah, jadi hotspot itu bisa dibuat di mana saja gitu. Bisa di dalam VLAN. Nah, tergantung teman-teman maunya seperti apa. Tergantung perencanaan topologinya seperti apa ya. Nah, di hotspot itu fiturnya sangat banyak ya. Nah, di hotspot juga bisa sekalian teman-teman melakukan manajemen bandwidth nantinya. Jadi manajemen bandwidthnya langsung otomatis gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, nah misalkan teman-teman lakukan ya basic config di routernya. Nah, saya sekarang akan buka routernya. Nah, oke teman-teman. Nah, di sini saya sudah lakukan basic config ya. Nah, oke. Nah, basic confignya sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini saya cek lagi di Ether satunya. Nah, data satunya sudah terhubung ke internet ya. IP-nya di HCP, lalu IP Ether 2, lalu di HCP server, lalu firewall NAT ya. Nah, itu saja.
Nah, sekarang kita akan membuat hotspot di contoh kasus ini adalah di WLAN 1 contohnya, di WLAN 1. Nah, kita tentu memberi IP dulu ya di WLAN satunya. Nah, saya tambah di sini 192.424 WLAN 1 ya. Nah, tentunya saya akan juga membuat DHCP server di WLAN satunya. IP DHCP server ya. DHCP server. Next, WLAN 1. Nah, lalu saya buat misalnya kan 4 jam di sini. Oke, nah. Nah, sekarang saya lakukan basic config ke terhadap interface Wi-Fi-nya. Tadi saya sudah membuat IP, sudah. Saya lakukan basic config lagi ya terhadap wirelessnya. Nah, lalu saya enable dulu di sini. Saya enable dulu. Oke, sebentar. Nah, di sini karena saya ingin membuat hotspot, saya harus menggunakan sebagai pemancar ya, yaitu AP bridge. Nah, modenya and only. Nah, lalu kemarin channelnya bebas ya, tergantung yang kosong gitu ya. Nah, sini saya buat SSID-nya hotspot ya. Hotspot WiFi. Nah, oke. Nah, lalu di sini saya tidak menggunakan security profile. Nah, kenapa? Nah, karena di sini saya akan membuat hotspot gitu. Jadi kalau hotspot tadi WiFi-nya tanpa password gitu. Jadi setelah ada yang connect, nanti dibuat muncul login hotspotnya gitu ya. Lalu klik OK. Nah, sebenarnya sampai sini sudah siap untuk connect internetnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke. Nah, tunggu sebentar. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini WiFi-nya sudah ada. Nah, oke. Saya connect ke hotspot WiFi ya. Nah, di sini kita sudah lakukan basic config tadi ya. Nah, ini HP saya sudah langsung terhubung ke internet. Nah, kenapa? Tadi saya membuat WiFi-nya tanpa password gitu ya. Nah, sekarang sudah bisa terhubung ke internet. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara membuat hotspotnya ketika nanti saya connect ke WiFi ini, itu ada muncul halaman login gitu ya. Nah, muncul halaman login. Nah, untuk saya memasukkan username dan password gitu ya. Nah, nanti halaman loginnya akan kita buat di hotspot gitu ya. Nah, untuk membuat hotspot, itu teman-teman masuk ke menu IP hotspot ya. Nah, IP hotspot. Nah, jika nanti menunya tidak ada, nah silakan teman-teman pastikan di sistem package. Nah, pastikan paket hotspotnya sudah di-enable gitu ya. Nah, pastikan paket hotspotnya di-enable. Jika paket hotspotnya terdisable, ya teman-teman misalkan ini adalah paket hotspotnya contoh. Teman-teman tinggal enable, lalu teman-teman reboot gitu ya. Nah, ini contohnya hotspot saya sudah enable gitu ya. Lalu setelah itu teman-teman masuk lagi ke menu hotspot tadi. Nah, masuk lagi ke menu hotspot. Nah, IP hotspot. Lalu teman-teman masuk ke hotspot setup. Nah, hotspot setup ya. Nah, teman-teman di sini hampir sama membuatnya seperti di HCP server. Nah, teman-teman akan disuruh membuat hotspot di mana. Nah, jika teman-teman ingin membuat hotspot, pastikan di interface-nya sudah terpasang IP address ya. Nah, terpasang IP address. Nah, di sini saya akan membuat hotspot di WLAN 1 ya. Nah, jika teman-teman nanti contohnya seperti yang tadi ya, hotspotnya di ether 3. Nah, silakan pilih di ether 3. Nah, itu tergantung kebutuhan teman-teman membuat hotspotnya di mana gitu ya. Nah, sekarang pada kasus ini saya akan membuat hotspot di WLAN 1 gitu ya. Next. Nah, lalu IP-nya IP address 21 ya. Nah, oke, silakan teman-teman lanjut ya. Nah, apakah perlu dimasquerade? Nah, tergantung. Nah, di sini IP firewall NAT. Nah, saya sudah membuatkan rule NAT di sini ya. Nah, sudah membuatkan rule NAT ya. Jika teman-teman belum membuat, silakan centang masquerade-nya. Nah, saya sudah membuat. Jadi ini nggak perlu sebenarnya. Nah, oke.
Jika teman-teman belum membuat rule nut, nah silakan dicentang. Nah, next. Nah, ini sama seperti membuat DHCP ya, address poolnya. Next. Nah, ini sertifikatnya dikosongkan saja. Nah, ini address of SMTP servernya dibiarkan default ya. Nah, lalu DNS servernya. Nah, IP DNS ya. Nah, IP DNS. Nah, teman-teman tinggal kopas aja DNS yang di sini. Nah, tinggal kopas sesuai DNS yang teman-teman dapat dari ISP-nya ya. Nah, tinggal kopas saja. Lalu DNS name. Nah, ini teman-teman nanti adalah halaman login yang bakal teman-teman akses ketika masuk ke hotspot. Misalnya hotspot saya.kampus.com gitu. Nah, itu tergantung gitu ya. Nah, itu adalah halaman login di browsernya. Nah, misalkan saya buat di sini hs.polbank.com gitu ya. Contohnya .ac.id ya, itu tergantung. Nah, hotspot.polbank.ac.id gitu ya. Next. Nah, lalu ini adalah akan membuat user untuk pertama kali ya. Nah, ini user akan untuk login hotspotnya. Misalnya usernya admin, passwordnya 123 gitu ya. Next. Nah, di sini hotspotnya sudah terbuat gitu ya. Silakan teman-teman seperti ini disconnect lagi wifi-nya. Nah, forget dulu wifi-nya, lalu connect lagi ya. Nah, seperti ini dia teman-teman tampilan hotspot itu ya. Nah, di sini teman-teman hotspot. Nah, ini dia halaman login tadi. hs.polbank.ac.id ya. Nah, teman-teman akan diminta untuk mengisi username dan password ya. Nah, username dan passwordnya. Oke. Nah, tadi kita sudah buat user admin ya. Admin passwordnya 123. Nah, itulah user yang dibuat untuk login hotspot ya. Nah, saya akan tes login ya. Admin 123 gitu ya. Nah, di sini saya sudah login ya. Nah, kalau sudah login dia akan baru bisa terhubung ke internet ya. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, lalu kita bagaimana cara memanajemen hotspot ya? Nah, kita pertama di sini ada satu user gitu ya. Nah, di sini hanya ada satu user ya, admin. Nah, oke. Nah, jadi secara default user yang ada di sini ya, yang ada di hotspot ini hanya bisa login ke satu device gitu ya. Nah, misalkan nih satu user itu nggak bisa login di dua perangkat gitu. Nah, kita bisa menambah user baru gitu ya. Nah, kita bisa menambah user baru gitu. Nah, kalau kita ingin menambah user baru, misalkan di sini tambah ya. Menunya di sini IP hotspot user. Tambah. Nah, lalu usernya user 1, passwordnya 1 gitu. Profilnya default ya. Nah, profilnya default gitu ya. Oke. Nah, teman-teman bisa nanti login ke user 1 gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin membuat hotspot untuk 30 mahasiswa, silakan teman-teman buat akunnya 30 gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman juga bisa membuat server profile ya. Nah, server profilenya nah seperti ini. Menu user profile ya. Nah, itu ada user profile default gitu ya. Nah, di sini ya teman-teman, tadi ada usernya, ada user 1. Nah, itu dia termasuk ke dalam profile default. Nah, jika cek di sini default, nah pengaturannya adalah seperti ini. Nah, usernya 1 gitu. Jadi nanti ada user yang tergabung ke profile ini, maka dia hanya bisa login untuk satu device gitu. Nah, jika teman-teman misalkan user user admin dan user 1 ini bisa login ke 3 device gitu. Nah, teman-teman silahkan ganti aja ke usernya menjadi 3 gitu. Oke. Nah, itu baru bisa. Nanti misalkan teman-teman buat user baru, nanti ketika login ada errornya no more session for user. Nah, itu biasanya usernya udah habis limitnya. Biasanya usernya cuma bisa login satu kali, tapi di login di banyak device nggak bisa seperti itu. Nah, sekarang kita akan membuat hotspotnya user profile gitu. Misalkan nanti kita buat user profilenya untuk tamu, untuk mahasiswa, dan untuk dosen gitu. Nanti setiap hotspotnya, setiap user profilenya kita beda-bedakan limitnya gitu. Nah, contohnya seperti ini. Teman-teman tinggal ambil yang ini ya, lalu teman-teman klik copy gitu untuk buat yang baru gitu. Misalkan ini dosen gitu, dosen. Nah, dosen berarti dosen itu dia bisa login ke 3 perangkat gitu ya. Nah, bisa login ke 3 perangkat.
Nah, kita bisa berikan limit. Nah, misalkan user ini dia limitnya uploadnya 10 mega dan downloadnya 10 mega juga ya, gitu. Kita beri limitnya langsung di sini gitu. Nanti ketika usernya login otomatis akan masuk ke QUI. Nah, masuk ke QUI hotspot gitu ya. Nanti kita cek. Nah, lalu oke. Lalu kita coba juga buat copy lagi. Kita buat untuk MHS ya. MHS mahasiswa. Nah, lalu nanti mahasiswa ini hanya boleh login ke dua device gitu ya. Contohnya dia punya laptop dan punya HP gitu. Nah, biasanya mahasiswa ini bandwidthnya agak kecil ya. Misalnya kita kasih 3 mega gitu ya. Nah, 3 mega. Lalu oke. Lalu nanti mungkin ada user profilnya untuk tamu gitu ya. Nah, copy lagi. Nah, tamu. Nah, tamu ini cukup diberi bandwidth yang kecil, misalnya 2 mega gitu ya. Nah, maka tamu ini banyak ya. Nah, kita besarkan share usernya gitu ya. Nah, kita besarkan share usernya. Misalnya kita buat share usernya 200 gitu ya. Oke. Nah, lalu untuk admin. Nah, lalu kita untuk admin ya, copy. Nah, admin. Nah, kita sebagai admin jaringan tentunya yang besar ya. Nah, seperti itu. Misalkan kita buat untuk admin bandwidthnya 20 gitu ya. Gitu. Oke, 20 ya. Nah, ini kita sudah membuat user profile-nya ya. Nah, user profile lalu kita buat usernya. Nah, misalkan nih user admin ini dia termasuk ke grup admin gitu ya. Nah, kita oke. Nah, kita ubah aja grupnya. Lalu kita masuk lagi contohnya tambah. Nah, misalkan kita ingin buat dosen gitu ya, dosen satu gitu. Nah, passwordnya juga sama dosen satu saja. Lalu profilnya adalah dosen. Oke. Nah, lalu misalkan mahasiswa gitu ya, MHS 1. MHS 1 gitu ya. Nah, profilnya mahasiswa gitu ya. Lalu juga ada tamu gitu ya. Nah, tamu passwordnya tamu juga gitu. Lalu profilnya tamu gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, teman-teman. Nah, bagaimana kita login ke user yang baru gitu ya. Nah, kita buka browser di HP kita seperti ini. Nah, hs.polbank. Nah, sekarang teman-teman buka di sini ya di websitenya. Teman-teman buka aja browser. Nah, lalu masukkan user DNS-nya tadi, yaitu hs.polbank.ac.id ya. Nah, lalu teman-teman klik log off. Nah, log out. Nah, lalu teman-teman login lagi. Login. Nah, teman-teman tinggal masukkan user dan password yang baru gitu ya. Jadi kan teman-teman akan login nanti sebagai dosen gitu ya. Dosen satu. Lalu passwordnya dosen satu gitu ya. Klik login. Nah, oke. Nah, salah passwordnya. Eh, saya ada password salah ya. Nah, kita cek dulu apa tadi passwordnya. Dosen. Lalu di sini jika teman ingin memunculkan passwordnya, setting hide passwordnya dihilangkan. Dosen satu ya. Oke, saya coba lagi. Dosen satu dan dosen satu ya. Oke, dosen satu, dosen satu. Oke. Nah, ini saya sudah login ke user dosen satu ya. Nah, di sini. Nah, teman-teman di sini cek di menu queue. Nah, ini otomatis nih. Hotspot dosen satunya otomatis terbuat. Nah, ini tadi saya buat ya. Dosen satunya limitnya 10 mega. Nah, nanti ketika user hotspotnya login, dia akan otomatis dapat bandwidth 10 mega gitu ya. Otomatis terbuat di manajemen bandwidthnya gitu ya.
Nah, teman-teman bisa speed test di sini. Nah, speed test. Nah, speed test ya. Nah, saya buka dulu. Nah, teman-teman bisa lakukan speed test di sini. Nah, klik go ya. Nah, teman-teman bisa cek di sini. Pasti usernya dapat bandwidth 10 mega gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sudah ya. Nah, oke. Nah, itu teman-teman materi kita hari ini tentang hotspot ya. Ini dia merah ya. Nah, materi kita tentang hotspot gitu. Nah, silakan teman-teman kreasikan sendiri ya. Nah, sesuai janji saya tadi, saya akan memberikan tugas proyek kepada teman-teman ya. Nah, oke. Supaya teman-teman ya paham ya materi yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan materi tentang hotspot ini. Nah, oke. Nah, jika sebelum-sebelumnya kita sudah banyak belajar ya. Nah, banyak belajar. Nah, oke. Nah, kita sudah membahas pengenalan mikrotik. Nah, konfigurasi basic, manajemen internal user, ada DHCP, bridge dan switch, ada routing, lalu ada wireless, nah ada juga firewall ya, lalu juga manajemen bandwidth ya, dan hotspot. Nah, kali ini saya akan memberikan tugas project kepada teman-teman semuanya ya. Nah, tugas project ini akan merangkum semua materi yang ada di sini gitu ya. Oke. Nah, berikut saya jelaskan topologinya ya. Nah, seperti ini. Nah, silakan teman-teman gunakan dua router ya. Nah, prakteknya langsung ya. Nanti teman-teman boleh per kelompok juga boleh sendiri ya. Nah, oke. Nah, gimana tugasnya? Seperti ini. Nah, silakan teman-teman misalkan di sini router R1 dan router R2 ya. Nah, di sini saya jelaskan router R1-nya terhubung ke internet. Nah, mungkin nanti IP-nya di HCP client atau static ya. Nah, lalu di sini di R2, Ether 3 dan Ether 4 dan Ether 5-nya di bridge. Nah, di sini saya buat di sini bridge-nya untuk 87 user gitu ya. Nah, silakan teman-teman untuk IP-nya silakan teman-teman rancang sendiri ya. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bagaimana cara subnetting, menggunakan IP address gitu ya. Nah, silakan teman-teman rancang sendiri IP-nya. Nah, bebas. Bebas teman-teman menggunakan IP berapa. Asal teman-teman menggunakan IP private gitu ya. Nah, di sini saya membuat user untuk 87 user. Silakan teman-teman cari subnettingnya sendiri gitu. Lalu di sini untuk point to point ya. Nah, point to point. Nah, berarti untuk dua PC. Silakan teman-teman cari gitu ya. Pakai slash berapa gitu. IP-nya bebas gitu ya. Boleh pakai IP titik 10.10, 172.16 ya. Itu tergantung teman-teman ya. Nah, lalu di sini untuk Ether 2. Lalu untuk 31 user ya. Nah, sini. Nah, silakan teman-teman connect-kan semuanya ke internet. Nah, pertama PC yang di sini terhubung ke internet ya. Lalu PC yang di sini juga terhubung ke internet ya. Oke. Lalu di sini ada dua router ya. Nah, pastinya teman-teman perlu melakukan routing ya. Nah, silakan teman-teman membuat menggunakan routing OSPF ya. Nah, oke. Nah, silakan teman-teman menghubungkan antar network menggunakan routing OSPF gitu ya. Oke. Lalu di sini ada WiFi ya. Nah, di sini ada WiFi gitu ya. Nah, di router R2 ini ada WiFi-nya, di router R3 ini ada WiFi-nya. Nah, teman-teman di router R2 silakan membuat WiFi dan menggunakan hotspot ya. Berarti di sini sama kayak yang saya jelaskan baru ini. Nah, buat di R2 ini ada WiFi-nya. Nah, SSID-nya tergantung teman-teman ya. Nah, nanti ada WiFi-nya, lalu ada hotspotnya. Nah, silakan teman-teman manage nanti penggunaan usernya gitu ya. Nah, lalu di R3 juga ada WiFi gitu. Nah, tapi di R3 ini tidak menggunakan hotspot. Nah, silakan menggunakan password biasa saja. Password biasa saja, tidak menggunakan hotspot. Nah, lalu teman-teman nanti silahkan lakukan limitasi bandwidth gitu ya. Nah, limitasi bandwidth. Nah, untuk pengguna hotspot dan non hotspot, untuk pengguna WiFi hotspot di sini dan non hotspot yang ada di R3 gitu ya. Nah, silakan teman-teman nanti buat firewall ya. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai basic firewall ya. Nah, silakan teman-teman buat firewall agar nah, agar nanti di router R2 dan R3 itu hanya bisa login Winbox dari PC admin saja gitu ya. Nah, di sini ada PC admin ya. Nah,
Misalkan ini nanti PC teman-teman gitu ya. Nah, hanya bisa Winbox dari PC admin saja. Silakan nanti jika ada dari PC 2, PC 5 dan PC-PC yang lainnya silakan diblok untuk akses ke Winbox gitu. Jadi nanti yang bisa login ke router, yang manage router itu dari PC teman-teman saja gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya itu tergantung teman-teman. Nah, tergantung teman-teman. Silakan pakai firewall. Nah, itu bebas aja ya. Yang jelas tujuannya nanti yang bisa login ke router itu hanya PC admin saja gitu ya. Oke, begitu teman-teman tentang tugasnya ya. Oke. Nah, nanti silakan tugasnya dikumpul ya. Sebenarnya penjelasan tugasnya kali ini eh, mudah dipahami ya gitu ya. Jika ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan ya. Oke, teman-teman, semoga sukses ya. Nah, untuk pertemuan kali ini saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.